Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-faslu tsani fi asraris shaum wa syurutihi al-batinah. Fasal yang kedua dari kitab tentang puasa adalah menerangkan fi asraris shaum, tentang rahasia-rahasia puasa. Wa syurutihi al-batinah, dan syarat-syaratnya yang tersembunyi ya. Kalau syarat yang lahir sudah diterangkan kemarin. Syaratnya harus niat ya, harus mencegah makan minum, harus tidak berjima dan seterusnya. Sekarang kita akan mendapatkan penjelasan dari Imam Ghazali tentang syaratnya puasa yang batin ya. Syarat yang batin maksudnya untuk kesempurnaan puasa ya. I'lam, ketahuilah, anna-shauma thalathu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan ya. Yang pertama shaumul umumi, ada puasa orang umum ya. Puasa umum ini puasa orang awam, orang biasa ya. Wa shaumul khususi, yang kedua puasa khusus ya. Ini puasa yang istimewa ya. Jadi ada 3 kelas menurut Imam Ghazali. Ada puasa itu puasa kelas biasa, ada yang kelas istimewa ya, shaumul khusus, wa shaumul khususil khusus, dan ada puasa yang khususil khusus. Ini VIP. Jadi ada yang ekonomi VIP, ada VIP, tingkatan yang paling utama. Amma shaumul umum fa huwa kaful batni wal farji an qadha'i syahwah. Definisinya, puasa yang umum yaitu puasa yang hanya mencegah ya, tidak makan, tidak berhubungan seks, dan tidak melakukan melepas syahwat. Seperti kemarin kan ada larangan untuk melakukan onani, melakukan hubungan sebelum intim ya, berciuman dan seterusnya. Kalau puasanya cuma segitu, itu namanya kelas puasa biasa ya, belum istimewa ya, itu puasa biasa ya. Kama sabaqa tafsiluhu, seperti keterangan yang kemarin sudah disebutkan ya. Ada yang seperti yang kemarin dijelaskan, ya cuma nggak makan, nggak minum, tidak hubungan seks, tidak melakukan onani atau syahwat ya. Itu puasa yang biasa ya, belum khusus ya. Itu puasa orang awam ya. Wa amma shaumul khusus, adapun puasa yang khusus ya, puasa yang spesial ya. Fa waqafu sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil atham. Yang dimaksud puasa khusus yaitu kafus sam'i, mencegah telinga ya, telinganya tidak digunakan dengerin musik-musik yang kayak gitu-gitu itu. Telinganya dibuat dengerin Quran, bukan untuk berkunjing, bukan untuk rasan-rasan ya. Wal basori, jaga peninggal mata ya. Matanya tidak jelalatan, lihat-lihat yang maksiat. Wal lisani, dan jaga mulut ya. Banyak orang perutnya puasa tapi mulutnya enggak. Mulutnya masih maki-maki orang, mulutnya masih bohong-bohong, mulutnya masih tipu-tipu ya. Itu berarti mulutnya belum puasa. Warijli, dan juga menjaga kakinya. Kakinya enggak jalan-jalan kemana-mana, enggak ke tempat-tempat maksiat. Wasairil jawarihi, dan juga menjaga semua anggota tubuh ya, anggota tubuh secara umum, anil athami, dari berbagai dosa ya. Jadi ini puasa yang spesial. Yang spesial masih belum inti, masih yang kelas menengah. Jadi yang biasa itu kan cuma puasa, enggak makan, enggak minum. Nah puasa yang spesial ya, VIP ya, itu puasa khusus, puasa yang mencegah semua dari dosa ya. Telinga tidak mendengarkan apa yang dilarang Allah ya, tidak mendengar gosip-gosip ya. Jadi TV-TV yang silet yang isinya gosip-gosip itu udah selesai dah. Dan juga
menjaga mata, jangan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah ya. Lisan ya, lisan apa? Jangan berbicara yang tidak penting ya. Jangan gremeng, jangan ucapan yang tidak bermutu gitu loh. Jadi Ramadan ini usahakan mulut kita ini ikut puasa. Kalau bisa ya baca Quran, zikir, wirid itu lebih bagus daripada nyanyi-nyanyi ya, daripada siul-siul yang tidak berguna ya. Itu yang tidak boleh. Terus yang dimaksud dengan menjaga tangan apa? Menjaga tangan itu ya tidak boleh jawil-jawil, tidak boleh cubit-cubit, tidak boleh ngedek-ngedek cewek ya. Nah, itu. Kaki tidak boleh jalan ke tempat maksiat ya. Jadi ini harus dijaga semua maksiat termasuk kemaluan. Kemaluannya juga dikurung, jangan dilepas kemana-mana ya. Pokoknya ini seluruh anggota tubuh berpuasa ya dari maksiat ya. Jadi tidak boleh melakukan dosa apapun dari seluruh anggota tubuh ya. Ini puasa yang istimewa ya. Tapi ini belum yang top, masih istimewa ya. Jadi semua anggota tubuh yang tadi itu mata, telinga, kaki, mulut, semua harus dijaga. Ini masih tingkatan menengah. Yang paling tinggi, wa amma shaumul khususil khusus. Adapun puasa yang super spesial ya. Ada puasa yang khususil khusus. Khususil khusus itu artinya puasa yang betul-betul istimewa. Maksudnya istimewa ini puasa yang tidak main-main ya. Puasa yang betul-betul super ya. Ini puasa yang tingkatan tertinggi ya. Jadi puasa kita ini masih tingkatan pertama. Masih tingkatan puasa yang tidak makan minum. Harusnya kita naik ke tingkat kedua. Tingkat kedua ini puasa yang sudah tidak melakukan dosa. Dosa mulut, dosa telinga, dosa apalagi lesan ya, dosa semua indera kita ya. Kalau sudah ini ada lagi yang naik satu strip lagi. Yang lebih tinggi lagi daripada itu adalah wasaumu khususil khusus, puasa yang super istimewa. Puasa yang nomor 1 ya. Jadi kalau di kelas puasa itu ada 3 tingkat. Biasa, istimewa, super istimewa ya. Top ya. Lah yang top ini khususil khusus fasaumul qalbi, yaitu puasanya hati. Hati puasa maksudnya bagaimana? Fasaumul qalbi anil himami, dari beberapa keinginan ad-dunyawiyati atau ad-daniyati yang rendah, yang dunyawiyah ya. Jadi tingkatan yang tertinggi itu hatinya ikut puasa dari kehendak-kehendak yang jelek. Pokoknya hatinya ini hanya mikir tentang Allah aja ya. Tidak ada keinginan untuk yang lain ya. Ini puasa yang spesial ya. Puasa yang khususil khusus. Ketika orang di hatinya tidak ada pikiran duniawi ya. Wal afkarit dunyawiyah. Hatinya tidak ada pemikiran sama sekali tentang duniawi ya. Gak ada pikiran-pikiran ngobyek-ngobyek ya. Bukan berarti tidak boleh kerja ya. Maksudnya pikiran duniawi itu dari puasa itu dia menginginkan sesuatu yang bersifat duniawi. Itu tidak ada. Jadi hatinya memang betul-betul konsentrasi hanya untuk Allah ya. Jadi tidak ada keinginan syahwat-syahwat. Jadi hatinya sudah tidak mikir, bahkan tidak mikir nanti makan apa gitu. Jadi sudah hanya fokus mikirkan waktunya itu habis untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tingkatan tertinggi. Waqafuhu, dan mencegah qalb, mencegah hati amma siwallahi, dari selain Allah, bil kulliyati, secara total. Jadi orang yang spesial itu ketika orang hatinya itu sudah tidak ada yang selain Allah secara total. Jadi hanya untuk Allah. Pikirannya itu hanya untuk Allah. Tidak mikir kolak, tidak mikir bakso, tidak ada sudah. Wa yahsulul fitru fi hadza, pada tingkatan ini itu dianggap sudah batal, dianggap batal masuk tingkatan ketiga ini ya.
Batal bitafakkuri fi ma siwallah. Kalau ada pikiran selain Allah ya. Jadi puasanya para aulia, para nabi ini sekian. Mereka menganggap kalau sudah hati berpikir selain Allah itu sudah batal, walaupun perutnya masih belum makan. Jadi dia memfokuskan otak dan pikirannya hanya untuk Allah. Mereka menganggap kalau mikir selain Allah itu sudah batal konsentrasinya. Jadi full ya. Nah, ini yang spesial ya. Wa bitafakkuri fid dunya, dan juga mereka menganggap batal pada posisi puasa yang ketiga ini, mikir tentang duniawi itu dianggap batal ya. Maksudnya bukan batal puasa, batal tingkatan yang ketiga ini. Jadi tingkatan yang ketiga ini sudah tidak ada pikiran duniawi sama sekali ya. Jadi pikirannya hanya fokus untuk mencintai dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa dunya turadulidin, kecuali urusan dunia yang untuk urusan agama. Ya dia masih punya kerjaan ya diuruslah, tapi tujuannya memang untuk supaya zakat ya. Dia punya kerjaan tujuannya supaya, jadi tidak, bekerja itu tidak jelek ya, tidak jelek ya. Bekerja itu baik ya, jangan salah paham. Bekerja itu baik. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang bekerja untuk mencukupi anak istri itu fisabilillah, jihad fisabilillah. Artinya dapat pahala jihadnya. Orang cari harta halal supaya tidak minta-minta, supaya tidak mencuri, supaya tidak makan barang haram, itu fisabilillah ya. Dia itu jihad sudah. Nanti dalam kitab Ihya ini ada bab tentang etika bekerja. Itu ada riwayat, ada sahabat, ada anak muda itu kuat, kekar. Dia setiap hari bawa tali, bawa apa itu namanya kapak, pergi ke hutan cari kayu untuk cari nafkah, jualan kayu. Zaman dulu kan belum ada LPG ya, jualan kayu. Terus sahabat yang lain itu ngerasani, bilang sama Nabi, eman dia masa mudanya kok nggak dipakai jihad fisabilillah, kok nggak dibuat perang, kok dibuat kerja, kok cuma kerja aja. Lu oleh Nabi sahabat ngerasani ditegur, jangan begitu katanya. Itu dia anak muda itu kalau kerja tujuannya supaya dia makan harta halal, supaya tidak mencuri, supaya tidak minta-minta, supaya dia mencukupi kewajibannya pada keluarganya, fahuwa fisabilillah. Dia itu jihad fisabilillah ya. Jadi jihad itu tidak harus bermakna perang ya. Jihad untuk ekonomi itu juga jihad ya. Umat Islam ini juga perlu kaya ya. Siapa yang bayar zakat? Kalau miskin semua minta zakat, yang bayar siapa ya? Makanya dunia yang untuk akhirat itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dunia yang untuk dunia ya. Pikiran keduniaan itu yang nggak boleh. Tapi kalau orang bekerja untuk memberi nafkah anak istri, bekerja untuk supaya bisa naik haji, bisa berzakat, bisa berbagi, itu ibadah ya. Jadi kaya itu tidak jelek ya. Sahabat Nabi itu ada 10 yang al-mubasysyirina bil jannah, yang dijamin masuk surga. Itu saya lihat dari 10 itu yang 7 kaya. Kamu lihat 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang 7 kaya. Termasuk ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan ya. Orang kaya semua itu. Jadi kaya itu tidak jelek. Allah sendiri menyebutkan kekayaan dalam Al-Quran itu dengan bahasa apa? Al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al-khairi artinya harta. Manusia itu sangat mencintai harta. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran bahasanya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair itu kan baik, ya kan? Jadi orang itu terlalu cinta dunia, ya itu yang gak boleh. Alhaakumut takatsur. Kamu ini sibuk hidup berlomba-lomba mikir dunia tok, gak ibadah hatta zurtumul maqabir, sampai kamu tewas mati kena corona. Ada orang yang hari ini meninggal ya. Teman saya ini kaya raya, orang kaya betul, kena corona. Saya tadi cek kenapa dia meninggal, kena corona ya. Padahal secara akal orang ini luar biasa kaya. Aneh kalau dia bayar dokter itu sangat mampu lah ya.
Tapi karena ya takdir Allah ya, mati juga gitu ya. Makanya jangan terlalu berpikir dunia ya. Tapi dunia itu perlu kalau memang untuk akhirat ya. Fa inna dzalika min zadil akhirah. Ya. Kalau orang itu cari harta untuk ya, untuk urusan agama, maksudnya dia cari harta itu untuk bangun pesantren, untuk zakat, untuk naik haji, maka fa inna dzalika min zadil akhirah. Maka itu adalah bagian dari sangu akhirat ya. Walaysa minad dunya, dan itu tidak termasuk dunia. Qala arbabul qulub man taharrakat himmatuhu bitasarrufi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah ya. Qala arbabul qulub, berkata para wali ya, orang-orang yang mempunyai hati jernih ya, arbabul qulub, para aulia, dia mengatakan man taharrakat himmatuhu, siapa yang keinginannya ini bergerak ya, menggerakkan keinginannya bitasarrufi naharihi, yang dengan dia berupaya di waktu siang itu ditadbiri ma yuftiru alaihi, untuk mikirkan nanti buka apa ya, jadi dia ini siang hari mikir nggo koloke telo apa nongko, ya dia itu mikir bukaan itu, mikir nanti bukanya itu rawon apa soto, nanti itu sambelnya lombok telu apa limo ya. Maka kutibat alaihi khati'ah, ini dianggap satu kesalahan ya, bagi tingkatan yang istimewa tadi ya. Dan tadi ada 3 tingkatan. Tingkatan biasa, istimewa, sangat istimewa. Pada tingkatan yang sangat istimewa ini, tingkatan para aulia, mereka itu menganggap mikiri buko aja itu sudah termasuk kesalahan ya. Jadi mereka nggak mikir nanti bukonya itu makan apa, gak mikir blas. Wis pokoknya buko untuk dipangan. Jadi sampai nggak mikir segitunya. Sama sekali tidak ada pikiran duniawi ya. Fa inna dzalika min qillatil wuthuq bi fadlillahi azza wajalla. Karena hal itu, mikiri bukoan, mikiri makanan, itu termasuk menunjukkan indikasi sedikit rasa percaya pada Allah. Berarti dianggap orang itu masih kurang kumandel, kurang pasrah pada Allah ya. Menurut tingkatan puasa yang ketiga tadi ya. Wakil yakin berizkil mau'ud. Kenapa orang mikiri makanan buka ini dianggap celah? Karena dia itu berarti masih nggak yakin tentang janji rezeki yang diberikan Allah ya. Jadi pada tingkatan yang ketiga ini tingkatan yang spesial betul ya. Ini tingkatan yang mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang anbiya, orang siddiqin ya. Ketika hatinya sudah tidak ada selain Allah. Jadi wis gak mikir, dia tidak mikir bagian dunia, dia dipikir akhirat aja. Sampai mikir buku aja gak boleh ya. Mangan apa gak ada. Jadi dia hanya mikir Allah ya. Ini tingkatan yang tertinggi. Wahadhi rutbatul anbiya wasiddiqin. Tingkatan seperti ini tingkatannya para nabi dan para siddiqin, al-muqarrabin, yang betul-betul di dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yutawil an-nadh walakin fi tahqiqiha amalan ya. Dan mereka wala yutawilu, dan mereka tidak memperpanjang. Wala yutawilu mana an-nadhra fi tafsiri dzalika qaulan. Jadi dia tidak memperpanjang untuk membicarakan hal ini. Jadi ini sudah cukup dirasakan aja. Walakin fi tahqiqi amalan, tetapi dilaksanakan ya. Tidak banyak teorinya. Artinya enggak banyak teori. Yang penting memang dia mengosongkan hatinya untuk Allah ya. Fa innahu iqbalun bikunhil himmah. Karena inti puasa pada tingkatan yang ketiga ini, yang super istimewa ini, adalah menghadap dengan total, dengan semua pemikirannya, bikunhil himmah, dengan semua kemauan, semua keinginan. Anil alallahi, menghadap lurus hanya kepada Allah ya. Wansirafuhu an ghairi, dan berpaling dari selainnya Gusti Allah. Ini tingkatan puasa siddiqin ya.
ketika orang sudah bisa mengosongkan hatinya dari selain Allah. Bahkan termasuk remeh-temeh soal makanan sudah gak dipikir. Dia hanya fokus pada Allah. Ini tingkatan yang tertinggi. Wala talabbusun bimakna qoulihi ta'ala qulillah tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Pada tingkatan ini dia sudah memakai atau dia sudah menyelami arti Allah yang firmankan dalam surat Al-An'am ayat 91, qulillah tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Allah, hanya ada Allah di dunia ini. Tsumma darhum, kemudian tinggalkan mereka fi khawdihim yal'abun, bermain-main dalam kesia-siaan. Jadi sudah enggak mikir selain urusan yang lain. Jadi hanya Allah, qulillah. Sudah katakan Allah, sudah satu fokus. Tsummadarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian tinggalkan mereka yang bermain-main. Jadi dia tidak ada pikiran selain Allah. Nah ini tingkatan yang sudah tertinggi ya. Ini tingkatan para siddiqin atau para anbiya ya. Ini tingkatan yang istimewa ya. Wa amma shaumul khusus wa shaumus sholihin. Adapun tingkatan yang kedua, kita ini mungkin tingkatan yang ketiga ini sulit ya. Tingkatan yang ketiga ini sudah enggak tercapai kita ini. Kita masuk tingkatan yang khusus saja lah. Tingkatan yang spesial aja ya. Dari biasa kita naik ke satu trap ke spesial, shaumul khusus. Wa huwa shaumus sholihin. Ini tingkatan puasanya sholihin, orang-orang soleh ya. Kalau yang atas tadi kan shaumus siddiqin ya, anbiya ya. Ada yang bawahnya lagi shaumus sholihin, puasa orang soleh. Ini sudah istimewa. Kita masuk ke sini sudah top ya. Fa huwa kaful jawarih anil atham. Puasa pada tingkatan kedua ya, kan ada tingkatan biasa, istimewa, super istimewa. Yang istimewa aja, yang khusus ini aja. Itu kaful jawarih anil atham. Adalah puasa untuk mencegah semua anggota tubuh dari dosa. Nah, jadi menyucikan semua anggota dari dosa. Wa tamamu bisittati umurin. Kesempurnaan cara ini pada 6 hal ya. Al-awwalu ghadul basar. Ya, kalau kita mau naik ya, tingkatan puasa kita tahun ini mau naik satu strap ya. Kita ini kan puasa biasa. Hari ini kita ngakui lah puasa kita ini cuma ndak makan ndak minum. Kalau kita mau naik satu tingkat menjadi puasa istimewa, maka yang harus kita lakukan apa? Watamamu bisa sitati umur. Kita harus melakukan 6 hal. Yang pertama al-awwalu, yang pertama ghadul basar. Yang pertama yang harus kita lakukan jaga mata ya, ghadul basar. Ini yang paling inti ya. Karena mata ini sumber semuanya, ini mata ya. Orang itu dari mata kemudian turun ke hati ya. Asalnya itu kelihatan mata. Setelah mata kok saling kedip ya. Setelah senyum. Setelah senyum kirim salam. Nah, setelah kirim salam janjian. Nah itu jadi kan awalnya dari mata ya. Awalnya dari mata ya. Makanya yang paling inti dari puasa itu dari 6 hal yang harus dilakukan supaya puasa kita naik menjadi spesial. Yang pertama jaga mata. Wakafuhu, dan mencegah mata anil ittisa'i fin nadri, dan dari memperluas, maksud melepas fin nadri dalam melihat ila kulli ma, pada segala sesuatu yudhammu wa yukrahu, yang tercela dan tidak disukai ya. Ini kunci yang pertama ya. Ini adab yang pertama ya. Adab kalau kita mau naik tingkat ya, supaya puasa kita ini menjadi spesial ya. Moga-moga Ramadan ini mudah minggu depan ya. Moga-moga kita semua bisa puasa Ramadan. Kalau kita mau puasa kita lebih spesial, maka yang pertama itu ghadul basar. Jaga mata ya. Wakafu, dan cegah anil ittisa ya, dari melepaskan dari melepas maksudnya membiarkan fin nadri, untuk melihat ila kulli ma, pada segala sesuatu yudhamu, yang tercela, wa yukrahu, dan tidak disukai ya. Maksudnya tidak disukai oleh syara ya.
Jadi ayo kita mulai melatih mata kita, jangan lihat sesuatu yang tidak sukai sara. Ya termasuk sekarang ada di handphonemu itu. Handphonemu itu kan bisa lihat goyang ngebor, goyang patah-patah, goyang bebek, goyang mentok. Nah yang gitu-gitu itu ayo, sudah, ayo puasa kita kurangi yang gitu-gitu ya. Secara syariat tidak bagus ya. Ayo kurangi dari sesuatu yang tidak diperbolehkan syarak ya. Sesuatu yang Allah larang ya. Wa ila kulli ma yusghilul qalb. Jangan melihat kepada sesuatu yang bisa membuat hati ini sibuk, yang membuat hati ini tidak concern ya, yang merisaukan hati ya. Wa yulhi an dzikrillahi ta'ala, dan jaga dari penglihatan yang membuat kita lalai ya, tidak ingat Allah. Ya contohnya delok dangdutan, delok TV, main game, itu loh ya. Ini termasuk hal-hal yang harus dihindari. Karena apa? Kalau kamu lihat YouTube, kamu lihat game, kamu lihat TV ya, apalagi isinya itu joget atau film atau apa, pasti membuat hatimu konsentrasinya ke situ, fantasimu ke sana. Lihat orang joget kan kamu fantasinya kan loh kayak gini, ikut goyang ya kan. Sehingga kamu lalai tidak ingat pada Gusti Allah. Jadi usahakan selama Ramadan ya, kalau mau puasanya spesial, hilangi segala sesuatu yang membuat kamu lalai, yang membuat kamu menjadi tidak concern dari Gusti Allah ya. Jangan melihat sesuatu yang membuat kamu sibuk sehingga lupa dari Allah. Ya hari ini yang perwaktis nyata tanpa ya HP itu wis. Ya puasa ini tanpa HP. Bagaimana kita berusaha puasa tanpa YouTube, minimal tanpa YouTube, tanpa apalagi, tanpa WA, tanpa pokoknya hal-hal yang berpotensi membuat kita lupa tidak ingat pada Allah. Ini cara yang pertama ya. Supaya puasa kita naik ke tingkatan yang khusus, jaga mata dari yang haram atau makruh, atau sesuatu walaupun tidak haram, walaupun tidak makruh, tetapi membuat kita tidak ingat pada Gusti Allah ya. Mainan-mainan itu loh. Ini qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, an-nadhratu sahmun masmumun. Penglihatan itu adalah panah beracun ya, panah beracun. Istilahnya Nabi panah beracun. Kan zaman dahulu kan senjata itu panah beracun, artinya berbahaya sekali ya. Kalau sekarang bedil, dulu kan panah. Ada panah beracun. Wah, artinya apa? Penglihatan itu sesuatu yang paling berbahaya gitu ya. Sahmun masmumun min siham iblis, dari anak panahnya iblis ya, jadi panah setan. Faman tarokaha, siapa orang mengurangi penglihatan tadi, melihat maksiat, melihat sesuatu yang tidak disukai syariah, haufan minallah, dia tidak melihat itu karena takut pada Allah. Is aku posan iki prei gak YouTube-YouTubean umpamane, gak nonton iku apa iku sing game sing arek saiki seneng iku apa iku? Apa? Jenenge apa iku? Tulinanmu iku sing gak turu-turu iku lho. Wis iku prayakno kabeh ya. Karena takut pada Allah ya. Siapa orang meninggalkan penglihatan hal-hal yang tidak disukai Allah karena takut Allah, imanan, karena iman ya, karena panggilan iman. Saya Ramadan ini mau concern mendekat pada Allah, panggilan iman. Apa yang terjadi? Yajidu halawatahu fi qalbi. Allah akan beri rasa manisnya iman di hatinya. Kita ini menjadi malas ya. Ayo introspeksi ya. Kita ini jadi malas ibadah, aras-arasan, abot, karena kita belum merasa nikmatnya iman. Kita belum merasakan manisnya iman di hati kita, sehingga sholat itu jadi beban. Tidak entah, aku lagi gugai sampai kesel. Jam 4 istiqoqa, jam 5 turung tangi, sampai mari jamaah turung tangi. Kenapa kamu kok berat? Karena kamu belum merasa manis. Ibadah itu masih terasa berat. Ibadah masih terasa sebagai beban.
Makanya berat ya. Karena apa? Belum terasa manisnya. Tapi kalau kita seperti Imam Junaid Al-Baghdadi, sholat sehari 400 rakaat, kok gak capek? Ya kalau akal capek, tapi karena seneng, yuk gak capek. Repot bawa bal-balan betul, kan bal-balan belum, ayo panas-panas, gak capek. Yuk capek, tapi kan seneng kan. Waduh, bal-balan itu kan menyenangkan sekali, walaupun capek kan. Tapi kan kamu seneng, ya kan? Gitulah. Padahal kalau nggak pakai bal, suruh lari, kamu pasti nggak mau. Ayo melayu lapangan Mubang 10, mau. Tapi kalau dikasih bal, kamu akan lari terus, kan kamu senang sampai 2 jam, sampai geblak pun dilakoni. Kenapa? Karena kamu senang, ya kan? Kamu merasakan manisnya permainan itu, walaupun itu capek. Capeknya tidak terasa karena enak, gitulah. Kamu duduk di depan warnet 2 jam, 5 jam, yuk capek mesti nih. Bokong mesti panas. Tapi apa kok gak panas? Yuk karena senang. Waduh, oh ini terus. Coba ngaji telon. Asik kudu ngentut, kudu ngono. Karena apa? Kamu tidak merasa manis. Itulah. Ya sama saya katakan tadi, kalau ahli ilmu itu ngaji 100 kali pun tetap semangat, karena dia mencintai ilmu. Tapi kalau bukan ahli ilmu, ngaji sekali udah males, udah capek ya. Lah, kita akan merasakan manisnya iman kalau satu kunci pertama, jaga mata kita dari hal-hal yang dilarang Gusti Allah. Kurang ngono handphonemu wis gampangan ngono. Cekak AOC ya nopo sih? Singkatnya, ayo puasa ini ngurangi HP ngono wis. Bahasa yang paling gampang. Ya boleh puasa ini gantilah WA dengan wawasan Al-Quran. Nah, ayo WA apa wawasan Al-Quran. Nah, kalau kamu kurangi maksiatmu, kamu akan merasakan manisnya iman. Itu pasti. Lihatlah orang-orang yang istiqomah itu. Saya ini khotamnya Mbak Idris. Saya 15 tahun ikut Kiai Idris mulai tahun 99. Saya melihat beliau itu walaupun di perjalanan baca dalail, baca yasin, wirid, karena dia merasakan nikmat. Sementara kamu Ki Omah turut toh. Pemane lungo ya tambah turu, capek. Mau di rumah aja tidur, apalagi di jalan. Loh, saya melihat kiai-kiai itu ya. Saya ini kan lama jadi pelayannya kiai. Saya ikut perjalanannya Mbak Idris, Kiai Subadar, Kiai Nurul Huda. Jadi saya itu ikut perjalanan kiai. Saya itu menjadi hadamnya kiai bertahun-tahun. Dan saya tidur satu kamar dengan beliau itu. Jadi kalau pergi kemana-mana saya sama Mbak Idris itu satu kamar. Saya yang ladeni beliau, nyiapkan ini, nyiapkan itu. Jadi saya tahu persis apa yang dilakukan kiai itu, saya tahu persis. Jadi kiai-kiai itu walaupun di perjalanan tapi zikirnya tetap, wiridnya tetap. Lah kita ini di rumah aja baca Quran malas, wirid malas. Pemane embong tambah malas ya. Nah inilah. Kenapa? Karena kita belum merasakan manisnya iman. Manisnya ibadah belum ada di hati kita. Sehingga ibadah itu hanya ngabot, cuma abot ya. Padahal kalau orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya jamaah, gak jamaah sedih sekali. Ulama zaman dahulu itu kalau ada sahabatnya tidak sholat jamaah, itu ditakziahi. Diparani nang itu jamaah kok si fulan gak teko, diparani bareng-bareng. Kayak wong kepaten, ketinggalan jamaah seperti orang ditinggal mati, sedihnya seperti itu. Itu karena orang apa? Ada manisnya iman ya. Nah ini yang harus kita cari. Kenapa? Supaya gimana kita punya manisnya iman? Satu, mata kita kurangi maksiatnya ya. Ini supaya kita merasakan manisnya iman. Saya melihat kiai-kiai seperti itu. Ayah saya yang saya berkumpul sejak kecil. Saya ini mondok setelah MTS ya. Jadi saya tinggal di rumah sama ayah saya sampai saya tamat sanawiyah. Umur berapa ya? 16 tahun, 15, 16 tahun. Saya melihat apa yang dilakukan ayah saya. Ayah saya itu walaupun datang pengajian jam 2 malam, kan zaman dahulu mobil itu susah. Ayah saya itu kalau pengajian itu ke daerah Wajak sana itu sampai naik kuda, saking jauhnya perjalanan. Jadi naik, zaman dulu jarang orang punya mobil, pickup, sering dijemput pickup sampai di suatu daerah, di situ turun naik kuda, naik gunung. Waduh medannya berat zaman dulu ya. Saya aja pernah datang di daerah situ, saya dulu nanam sengon di daerah sana Nganteng sana. Itu harus bawa jeep yang double handle, yang 4x4.
Wah, mereka bilang orang sana dulu Gus, abah sampean datang ke sini naik kuda. Jadi ayah saya dulu ke situ naik kuda. Hari ini saya naik Toyota. Waduh, loh, itu kalau datang ya malam, ya malam. Tapi ayah saya itu tetap sholat tahajud. Tidak pernah ayah saya tidak tahajud. Walaupun datang jam 2 malam, tidur sebentar, syarat tidur sebentar, bangun langsung tahajud. Wah, kok apa nggak ngantuk? Pasti ngantuk ya, pasti ngantuk. Tapi apa? Dia mengalahkan dirinya. Dan setelah subuh, perhatikan, setelah subuh sejak dulu ayah saya itu tidak ada kamus tidur setelah subuh. Jadi ayah saya itu mengamalkan kitab taklim ini, bahwa tidur setelah subuh itu menyebabkan fakir. Makanya tidak ada anak tidur setelah subuh itu. Dulu di pondok tidak ada, disairam sama ayah saya kalau tidur. Tidak ada yang berani tidur. Saya sejak kecil, saya ini kan karena hidup sama ayah saya mulai kecil sampai saya tamat MTS. Baru tamat MTS saya mondok. Sehingga saya melihat sendiri apa yang dilakukan ayah saya. Tahajudnya tidak pernah. Apa nggak capek? Tak kira ya mesti capek lah. Tapi karena apa? Karena beliau ini merasakan manisnya tahajud, ya nggak berat gitu lah. Lah kita ini yus gak nang dindi, tulinan handphone, ngeloni handphone, gak tahajud, kadang gak sembahyang subuh, bayangkan. Alangkah apes ya. Sedih, kita harus sedih. Tidak jamaah subuh itu harus sedih ya. Karena apa? Pahalanya tahajud itu sama dengan sholat. Pahalanya jamaah subuh sama dengan tahajud semalam. Jadi Nabi mengatakan siapa jamaah isya sama dengan tahajud setengah malam. Kalau ditambah jamaah subuh, pahalanya sama dengan tahajud semalam suntuk. Jadi kalau kamu belum bisa tahajud, minimal jamaah subuh dan jamaah isya ya. Perhatikan ini ya, jangan meremehkan jamaah. Kalau kamu masih meremehkan jamaah, berarti tidak ada guna ngajimu ya. Itu kamu lihat di dalam kitab Risalatul Mu'awana ya. Jadi orang itu nomor 1 mengamalkan ilmu itu sholat jamaah. Ayah saya dulu begitu, memastikan pada saya sholat jamaah. Kalau saya pergi pulang ditanya, tadi sholat di mana? Jamaah apa enggak? Kalau enggak, suruh sholat lagi, suruh cari teman, suruh sholat lagi. Jadi mendidik supaya sholat jamaah. Makanya saya berusaha sekarang walaupun di kamar sama istri saya jamaah. Ada anak saya sholat jamaah. Pokoknya kalau bisa jamaah, walaupun tidak bisa ke masjid, walaupun di kamar, jangan tinggalkan sholat jamaah ya. Ini penting rek. Supaya ini melekat di hatimu, sehingga kalau nggak jamaah itu eman gitu. Dan ini yang saya lihat kiai-kiai itu begitu. Saya pernah ikut ya Mas Tuki Mahfud, ya cuma itu, ya itu nggak mau nggak jamaah. Jadi kalau mau sholat, Gus cepetan Gus, saya suruh untuk sholat jamaah. Dulu saya punya teman namanya Kiai Fawaid Situbondo. Kiai Fawaid As'ad itu almarhum, ya umurnya di atas saya sedikit, meninggal masih muda. Itu kemana-mana bawa ajudan, bawa khotam. Dirasani sama gus-gus yang lain itu, wah Kiai Turo gayai bawa ajudan. Dikira gaya-gayaan, ternyata tidak. Saya setelah akrab dengan Kiai Fawaid, sering pergi sama saya, ternyata Kiai Fawaid bawa ajudan ini supaya sholat jamaah. Jadi dia itu tidak pernah ninggalkan jamaah. Makanya dia selalu bawa teman. Supaya apa? Supaya nggak sholat sendiri. Orang yang nggak tahu dikira, wah gaya Kiai Turo. Orang selalu mengatakan Kiai Turo gaya. Enggak, ternyata dia itu membawa santrinya kemana-mana itu supaya sholat jamaah. Jadi saya itu heran, Masya Allah segitunya ya. Lah kita ini ayo ya, berusaha benahi kita sendiri. Kamu sudah mondok bertahun-tahun ya. Kalau kamu masih belum mau sholat jamaah, berat sekali sudah ya. Rugi ya, sangat rugi. Makanya ayo usahakan ya. Amalkan ilmu yang pertama, sholat jamaah ya. Jangan tinggalkan sholat jamaah ya, sebisa-bisanya ya. Lah supaya kamu mendapat rasa manisnya iman, jaga matamu. Ini hadis riwayat Imam Hakim dan wasahha isnadah ya, sahih isnadnya dari hadisnya Imam Khudzaifah ya. Terus mana tadi? Warwa Jabir, diriwayatkan oleh sahabat Jabir,
An Anasin, dari sahabat Anas. Anas ini peladennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasul bersabda, hamsun yuftirna as-shaim, ada 5 hal yang membuat batal orang yang berpuasa ya. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa ya. Yuftirna as-shaim. Ada 5 hal yang 5 hal itu membatalkan puasa. Maksudnya membatalkan pahalanya puasa ya. Yang pertama al-kidbu. Pertama yang bisa membatalkan pahala puasa itu bohong. Nah, bohong ini kamu kalau puasa masih bohong, tidak ada nilainya, sudah nol. Walaupun kamu lapar, walaupun kamu haus, kalau kamu masih bohong, nol ya. Yang kedua wal ghibah, ngerasani, menggunjing ya. Anu kedua, anu cari ini anu, oh iya anu nih lo anu, nah gitu loh, menceritakan kejelekan orang. Kon kata anu iya, kata ya anu tiba anu, mau nih lah, iya tak anu tak lo anu aku rodewe lah itu, jadi tambahi mana pomboni lagi ya. Ya itu namanya ghibah, dosa, tidak boleh ya. Itu membatalkan pahala puasa. Yang selanjutnya wal yaminul kadzibah, wan namimah, mengadu domba. Mengadu domba ini juga membatalkan pahala puasa ya. Kon kamu ditantang. Adu domba itu loh. Maksudnya kamu iku kok maksudnya kon niku dianggap Nah, ini adu domba ya. Mengadu domba enggak boleh. Kalau bisa itu malah harus kamu redam. Walaupun dia bilang jelek, dia bilang apa? Oh bilang bagus oh. Apa katanya? Kamu itu lebih baik hati ya. Jangan kamu apa? Kamu codot. Oh yang ngamuk. Jadi kamu harus, kalau ada orang mau jelek, jangan kamu sampaikan jelek. Harus diredam. Jangan malah panas-panasi. Apamu Oh jangan ya. Itu namanya mengadu domba. Terus yang keempat wal yaminul kadzibah, sumpah yang bohong ya. Wallahi, wallahi. Wallahi padahal bohong. Wah, ini bahaya ini ya. Sumpah bohong. Ini membuat kamu batal pahala puasa. Ini kalau dalam bahasa fikih disebut yamin al-ghamus, sumpah yang mencelakakan ya. Orang sumpah, apalagi dagangan sumpah bohong, waduh ini dosanya besar dan tidak berkah. Umpama nih handphonemu ya regane 1 juta oleh 500 lus, wallahi wis disumpah wis dinyang 1 juta itu 50. Wallahi wis ditambahi wallahi wis koro sih wallahi ngene iku lho. Padahal karena wong utik wallahi iki wis panu ngene iku lho. Iku sing dosa gede iku ya. Jangan kamu bersumpah untuk mayokno dagangan ya. Untuk menjualkan dengan sumpah wallahi iki apik. Jeruk legi, wallahi legi, padahal kecut. Ngene iku lho. Bohong itu jelek, apalagi sumpah. Waduh, berat itu. Itu yang keempat. Yang kelima, wan nadhru bisyahwatin ya. Membatalkan pahala puasa melihat dengan syahwat. Yo delok wong adus barang ngene iku lho. Wong poso-poso kok nang kali. Zaman biyen kan wong adus sekali, saiki gak ono. Saiki ngincenge temu ndi? Ten handphone. Nih duk. Nah. Saya kita delok kayak grup-grup WA iku ono wong kirim gambar mesum-mesum ya. Ya itulah bahaya handphone hari ini. Zaman dahulu film porno itu sulit nyarinya, mungkin jual. Sekarang di internet akhirnya ya ini sedih ya. Anak kecil ini sekarang sudah banyak yang keracunan film porno ini. Akhirnya cepet balik, pas seluruh SD harus balik. Kecepetan ya. Asani hifdzul lisan. Yang kedua ya. Yang kedua tadi kan ada berapa tadi? Kesempurnaan puasa tadi ada berapa? Ada 6 hal ya.
Kalau kita mau puasa sempurna, maka harus jaga 6 hal. Yang pertama jaga mata ya. Jaga mata. Sekarang yang kedua nopo? Yang kedua wasani ya, hifdzul lisan. Yang kedua jaga mulut supaya puasanya berkualitas, supaya puasa naik terap ya. Hifdzul lisan, jaga mulut, anil hadayan. Hadayan ini adalah omongan yang nggak ada gunanya, itu hadayan. Gremeng apa? Ngomel-ngomel itu loh. Ngomel-ngomel, ngomong sih gak perlu nih loh. Ngomong yang tidak ada gunanya ya. Apalagi meso, ngomong yang nggak ada pentingnya itu loh. Kan kadang orang tahu meneng-meneng ngoceh, anjen kakian gedang, ngoceh. Jadi ngomong yang nggak ada perlunya, hadayan itu, meneng-meneng ngereng. Itu ucapan yang tidak ada gunanya, ngobrol-ngobrol itu jauhi ya, karena nanti akan kepleset pada hal yang haram. Jaga lisan yang pertama dari hadayan, dari omong yang tidak berguna, wal kidbi, dan dari bohong ya. Bohong itu apa sih? Bohong itu sesuatu yang nggak ada dasarnya, itu loh bohong. Kalau dasarnya, jadi bohong itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu bohong ya. Kamu itu bohong apa? Bohong tentang apa ya? Kalau sekarang di medsos namanya hoax apa? Hoax, ya, berita bohong ya. Terus kadung di-share tiba-tiba bohong. Kan banyak itu orang share, sudah kadung kopo tiba-tiba hoax. Nah, itu. Jadi kalau hari ini ya itu, bohong itu bisa lewat tulisan, bisa lewat apa, share-sharean ya, Facebookan ya. Wal ghibatu anil adhyani wal kidbi wal ghibati, jaga lisan dari ngerasani. Maksudnya ngerasani itu apa sih? Ngerasani itu menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi, itu ngerasani. Walaupun itu benar. Contoh nih, awakmu ku raroni kan ya sak meniki lah. Siapa iki jenenge? Mirza. Kok rasane kon ruah Mirza iku arek sing ndek iku sing ndek iku lho ngono iku yo rasane. Walaupun anjene asli ndek. Dalek kon ngomong Mirza di sing dhuwur iku goro, arek ndek kok ora dhuwur. Ya. Kalau tidak sesuai kenyataan namanya bohong. Kalau sesuai kenyataan itu ngerasani. Jadi menggunjing itu menyebutkan kejelekan orang. Walaupun memang begitu, kan harus yang pesek, lo ya banyak yang pesek. Tapi menyebutkan dia disebut pesek kan gak seneng toh. Wong walaupun pesek kan diarani pesek ya gak seneng toh. Harus yang ireng, padahal hasil ireng. Kan orang iku lo harus yang ireng, lo ini gak oleh. Walaupun wong ya ireng, kan dua fadli, sopo harus yang ireng ya lo. Walaupun ya aja ireng, tapi gak usah disebut tuh sing ireng, sing pesek, sing pendek kan itu ngerasain. Itu namanya ngerasain. Walaupun kenyataannya memang begitu, tapi itu ngerasain. Tapi kalau nggak cocok, fadli sing di harus yang putih mulus sing. Ya. Itu bohong. Tidak faktual itu ya. Jadi ngerasani itu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai. Ya apa ya, yang dari sifatnya, dari bentuk tubuhnya, atau sesuatu yang dia rahasiakan, yang kalau dia dengar dia suka ya, itu namanya menggunjingnya. Oh itu nyoto kok, ya masih nyoto itu jenenge ngerasani kan. Lek gak nyoto itu jenenge ngapusi kan. Wan namimati lan adu-adu ya, sama dengan tadi ya. Jangan mengadu domba. Ngadu domba itu apa sih? Definisi ngadu domba itu menyampaikan ucapan untuk memecah belah antara dua orang ya. Walaupun itu benar. Umpama nih Fadliku ngerasani Yono iku lho arek iku dapurane. Terus baru kon Fadli ngomong apa? Awak mulu dapuran mulu iku jenenge ngadu domba. Walaupun dia ngomong ngono, tapi kan kamu akan kalau sampai ke dia kan akan terjadi pertentangan. Jadi memindah ucapan yang membuat orang tidak rukun itu namanya adu domba. Walaupun memang ya ngomong ngono, enggak boleh. Ya gimana? Ya harus kamu ganti bahasa yang lebih halus. Itu namanya bohong putih, bohong yang boleh. Mana nak uang itu karen be bojone terus ngrasani sing wedok ngrasani sing lanang. Aja disampaikno, ya pegatan tenan. Aja
ojo malah dipanas kon cari bojomu anu cari bojomu ojo ngono. Itu jenenge mengadu domba. Lek iso yo ganti sing luwih apik. Ya apa? Waduh sakjane dek lu cinta mati. Wah. Padahal yo benci tapi temenan tak iya ketoke ngono tapi sakjane ngono. Enggak apa-apa. Bohong putih ngene. Bohong untuk mendamaikan itu boleh. Jadi bohong itu tidak semua enggak boleh. Ada bohong yang boleh seperti untuk mendamaikan. Itu boleh ya. Bohong supaya orang enggak cerai ya itu boleh. Nek kok omong no Yuyu karo bojomu rabi maneh kowe tukaran ya wis aja bojoku rabi empu karo ngene ya. Jadi ya jangan mengadu domba ya. Wal fahsy dan ucapan kotor. Jorok-jorok iki lho. Ngomong barang jeruan-jeruan iki lho. Golongane kunci ya niki lho. Masalah iku apa ya pokoknya barang jeroan-jeroan iku lho gak oleh ngoten urek. Apa maneh kiai gak oleh ngomong sing ya gak usah diomong sing jelas ngono lho ya alat kelamin ngono ojo diwarkon ngono ojo. Ikan ngomong jelek niku jenenge. Maknane ini ya sing apik ngono jangan terus maknane ini. Ono ben guruku wong Cirebon. Maknane bulu kemaluan nih lah. Wal anati ngono. Ikan artinya bulu kemaluan kan Jumat itu bersih-bersih, membersihkan brengos, membersihkan ketiak dan bulu kemaluan. Terus diterjemah bahasa Indonesia saja itu membersihkan jembat. Jembat. Bingung apa, Pak? Itu loh bahasa Indonesianya waduh kok iso jembat yo. Bahasa Indonesia kok aneh. Ya mestinya kan cukup bulu kemaluan kan cukup dong, nggak usah di harokat fathah. Yang asalnya tuh mau diganti fathah itu kan dia tambah bingungi gitu loh. Jadi jangan ngomong yang jorok-jorok ya. Wal jafailan wangkot itu ucapan yang galak kasar itu. Das ya yang apa? Jafa itu wangkot, ngerti wangkot? Wangkot ngerti wangkot. Kata-kata kasar itu loh, nyenggerak loh, ngomong sih nyenggerak loh. Ucapan yang menusuk hati loh, matamu ngono ngono lho, menusuk nyenggerak ngono lho. Cangkemmu ngono ngono lho. Ucapan yang menyenggerak yang kasar ya. Wal khusumati dan permusuhan. Nah, itu juga enggak boleh. Wal mirai dan mira itu pertengkaran, perdebatan yang emosi itu loh. Ya, mira ya. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi alal jannah. Siapa orang yang tidak mau bertengkar padahal dia benar, Allah akan bangunkan dia rumah di puncak surga. Jadi walaupun benar pun enggak usah tengkar, apalagi salah. Bener pun kita tidak perlu marah, apalagi salah. Wis salah ngeyel, aduh wis salah ngamuk ya tambah gendeng iku jane. Bener pun tidak perlu marah, apalagi salah gitu lah ya. Tidak usah bertengkar. Jadi ada kisah Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu pernah suatu saat dia itu kan memang kerjaannya itu tahajud di masjid, nggak pulang-pulang. Suatu saat ada orang pedagang mampir di masjid itu. Kemudian setelah itu dia pergi. Setelah pergi dia itu pikun, lali, merasa ke masjid tadi bawa uang. Balik nang masjid juga ke masjid karena uang adanya cuma Imam Ali Zainal Abidin sholat. Dia nggak tahu kalau itu cucu Nabi. Ditunggui sembayang. Yonya sembayang suwe dinteni. Suwe dilok-ilokno. Cok kakean kaya duitku nanti sholat. Cok kakean kaya suwe dijungkrakno sembayang jungkrakno. Mana uang saya? Padahal dia enggak tahu apa-apa. Imam Ali sedang sholat, memang dia tahajud semalam. Marah-marah. Imam Ali Zainal Abidin enggak meladeni. Dia tanya, "Kamu kenapa marah?" "Uang saya hilang. Ketinggalan di sini. Di sini cuma ada kamu. Pasti kamu curi." Imam Ali Zainal Abidin sembahyang diarani nyolong. Aku tak tempeling. Sudah ngasemi. Ali Zainal Abidin enggak. Dia bilang, "Kamu kehilangan uang berapa?" 1 juta. Tunggu sebentar. Dia pulang ambilkan uang 1 juta dikasih. Ini bawa pulang. Oh ya wis itu pulang dia. Sampai di rumah ternyata uangnya ada. Anjen wong pikun.
Loh, ternyata duitku ono. Berarti uangku mah gak nyolong. Dibalekno maneh nang masjid minta ampun, ampun Pak, ampun. Ternyata duit saya ndak hilang. Kok sampean mau ngasih saya duit ini saya kembalikan. Imam Malik mengatakan uang yang sudah keluar ndak boleh balik, sudah bawa pulang aja. No enak, wis ngarani kuasar dikit duit. Ya Pak awak mulai kampleng ya Pak. Wis nuduh nyolong, ngomong sak karepe dhewe ngono ya dikei duit loh, Masya Allah. Ini loh wali itu seperti itu ya. Jadi nggak mau melawan kejelekan dengan kejelekan. Kalau kita bisa begitu loh jangan kita ini mokong-mokongan. Ono wong nyenggerak kok senggerak yo gelut ya. Jadi mana tadi? Itu semua nggak boleh. Wa ilzamuhu ya, hifdzul lisan wa ilzamuhu, kita suruh puasa itu jaga lisan dan supaya menetapkan, mengunci lisan as-sukuta untuk selalu diam. Jadi berusaha puasa itu jok kakean ngomong, wis meneng. Ayah saya dulu ya, ayah saya itu saya ingat. Saya ini kalau salah berbuat apa itu kalau bulan Ramadan, ayah saya itu tidak mau diem. Tapi nanti setelah maghrib baru dimarahi. Jadi ayah saya itu berusaha memendam marah itu sampai hari itu dia nggak mau. Jadi saya kalau melakukan apa kesalahan gitu bulan Ramadan, ayah saya nggak mau marah, diem. Tapi nanti setelah maghrib baru dipanggil, baru dikaplok. Nah, konmonan dia gak jamaah plok biasa. Tapi kalau waktu puasa nggak mau ya saya. Jadi dia memang berusaha mengalahkan nafsunya. Seperti itu. Padahal ayah saya itu galak, ayah saya itu Masya Allah. Kamu lihat adik saya itu Gusuda itu kan batuknya ini ada kayak apa? India Benengketi. Itu dulu itu saya itu sama adik saya itu kalau sholat itu jamaah di rumah. Jadi ayah saya itu melatih saya supaya jamaah. Kalau zuhur asar saya itu jamaah di rumah. Imamnya ayah saya, makmumnya saya sama adik saya, 2 orang ini. Sejak kecil. Jadi saya sejak kecil itu sholat jamaah. Kalau subuh, maghrib, isya jamaah ke musola. Tapi kalau zuhur asar jamaah di rumah. Rumah saya di Anur 1 itu. Jamaah di rumah. Lah, makmumnya cuma 2, saya sama adik saya. Sholatnya di ruang tamu. Lah, itu ayah saya kalau sebelum jamaah kita itu suruh pujian. Tahu pujian? Ya baca apa? Burda gitu itu loh. Menunggu ayah saya masih ke kamar mandi, kita suruh duduk berdua itu suruh baca pujian. Nah waktu itu saya guyon, namanya anak kecil, sama adik saya itu guyon. Ayah saya keluar dari jeding itu, muar disamblek mbek kelambi duas. Lah dek kelambi ini kono duit 100, zaman bilang kan uang 100 itu berat itu. Duas bocor batu adikku itu masih ada sampai sekarang itu. Di jidatnya itu masih ada gitu. Waduh berdua seperti itu ya. Kurang tapi benar gitu. Ya kereng itu kayak jamu itu, pahit tapi sehat. Nah, seandainya kamu tahu zaman ayah saya, ya, istilah arek-arek kena citane mendol itu. Jadi ayah saya itu kalau anak macam-macam ya plok gitu biasa itu. Biasa sekali ya. Tahu aku kalau nggak begitu, kalau saya dulu dicewit, jadi aku gak jamaah cewit kayak gini. Akhirnya tak kali jaketan tak kei sajadah, dicewit kak terus. Suwe-suwe ketemuan kuping. Kalau nggak jamaah itu harus siap untuk dicewit. Jadi ayah saya itu ngomong nggak jamaah kan ayah saya itu ngimami itu ditoleh. Ya itu pulang dari jamaah saya nyari. Lah bukan jamaah, cuwewit. Nah itu tak pasangi kain di dodoku juga kenen. Itu suwe-suwe kuping tak cuwewer gitu. Mulai kecil itu, mulai saya kecil ya. Jadi pendidikan ayah saya seperti itu ya. Makanya saya bersyukur ya. Jadi kita itu seringkali menganggap jamu itu pahit, padahal jamu itu sehat ya. Jadi supaya kita itu suruh diam ya. Ya, wa ilzamu as-sukut ya. Hendaknya kita selalu diem. Maksudnya diem apa? Diem jangan yang enggak penting-penting itu loh. Kalau baca Quran tetap, berzikir tetap ya. Diam dari hal-hal yang tidak boleh itu loh. Wa qad qala As-Sufyan, Imam Sufyan mengatakan al-ghibah tufsidus shaum. Imam Sufyan Tsauri mengatakan ghibah itu ya. Oh sih kurang ya. Mana tadi? Wa ilzamu sukut
Wasughlu bidzikrillah. Hendaknya mulut kita itu disibukkan dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatil Quran dan baca Quran. Ya, kalau puasa itu kurang ngomong ya. Perbanyak zikir dan baca Al-Qur'an. Fahadza shaumul lisan. Ini puasa lisan seperti ini ya. Jadi jangan hanya perut, lisan juga harus puasa ya. Jangan bohong, jangan adu domba, jangan memfitnah, jangan berkata jorok ya. Waqad qala Sufyan al-ghibatu tufsidus shaum. Imam Sufyan mengatakan menggunjing itu merusak puasa, membatalkan puasa. Rawahu Basar ibn Harth anhu, diriwayatkan oleh Imam Basar bin Harth ya. Basar yang Basar al-Hafidh diriwayatkan apa? Bahwasanya bohong ya, atau di situ apa? Ghibah, ngerasani orang itu membatalkan pahala puasa. Makanya kita ayo puasa berusaha yang baik ya. Muka-muka semua diberi kekuatan untuk puasa dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin.